Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada malam hari ini tampil agak berbeda tapi tetap sama nyaman. Bismillah ya, karena Bunda Pita ada keperluan daripada mundur hari atau maju hari, tentu semuanya tidak mudah juga ya. Jadi akhirnya saya yang mengisi di depan, dan ini pun saya rasa lebih baik gitu ya, karena pada saat saya mengisi di setelah membaca Al-Waqiah, saya biasanya suaranya itu ya jadi kayak ngospindu kayak ngospindu gitu ya karena habis membaca ya, tarik nafas, lepaskan, kemudian langsung memberi materi. Kadang harus netral dulu dari nafas gitu ya, dan makanya pada malam hari ini saya di depan gitu ya. Ya alhamdulillah ya, semuanya Allah yang memberikan kesempatan ini, kita syukuri bersama. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar ya untuk mewujudkan LOP kita melalui kita bisa bangkitkan kekuatan dari pikiran bawah sadar kita. Saya beri salam dulu ya Bapak Ibu biar semuanya melek. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Emang benar bisa ajaib Bunda Amriati. Yakin kita, Allah Akbar ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, diawali dengan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita memahami ilmu ini ya, untuk bisa mudah merealisasikan LOP kita dengan mengaktifkan kekuatan bawah sadar kita. Nah Bapak Ibu, belajar untuk kita bisa membuka mata mental kita, mata batin kita, bahwa di dalam diri kita ada banyak hal yang sangat luar biasa, ada banyak kekayaan yang tak terbatas. Kita harus sadari itu Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu, coba bisakah? Belum bisa juga ya. Ya, kita lanjut. Ternyata Bapak Ibu, di dalam diri kita ini mempunyai ada tambang emas. Nah, Bapak Ibu kadang tidak menyadari bahwa diri kita itu mempunyai ada tambang emas yang bisa memberikan banyak sekali segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Contohnya apa saja? Ada kesejahteraan, ada keceriaan, ada kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, dan keajaiban. Dan kita kadang tidak menyadarinya bahwa di dalam diri kita ini banyak sekali ada keajaiban-keajaiban yang bisa kita munculkan. Cuma caranya belum tahu gitu kan ya. Akhirnya itu menjadikan memang ada perisai-perisai di dalam diri kita, makanya perlu belajar. Nah, di dalam diri kita mempunyai ada kecerdasan yang tak terbatas, yaitu ada di wilayah bawah sadar kita. Dan kasih sayang di dalam diri kita ini mempunyai kekuatan yang dahsyat pula Bapak Ibu. Apapun yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan dengan mudah Bapak Ibu, asal kita tahu bagaimana cara mengenali diri kita. Makanya Bapak Ibu, pada malam hari ini dan setiap hari Kamis malam Jumat, sebenarnya kita itu berlatih untuk mengenal diri sendiri ya. Nah, apapun yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan dengan mudah Bapak Ibu. Pada saat saya tahu materi ini dan kemudian saya melihat ke dalam diri, oh iya juga ya gitu. Saat itu saya dari bekerja ya, saya waktu itu kan bekerja ya, ada di kantor gitu ya. Kemudian pulang di perjalanan ya masih ngontrak gitu ya. Masih ngontrak waktu itu, kemudian saya membayangkan gitu ya, memimpikan mempunyai ada rumah gitu kan, mempunyai rumah, mempunyai mobil gitu kan. Andaikan saya punya mobil, andaikan saya punya rumah, jadi saya tidak ngontrak lagi. Dan itu kayak terpancar terus menerus gitu kan, dan menjadikan ada kekuatan ternyata ya. Makanya kita perlu yakin itu seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, seperti halnya besi, Bapak Ibu, besi yang dialiri listrik. Jadi yakin itu adalah seperti halnya kita diberikan ada sinyal, ya ada listrik gitu ya. Jadi besi yang dialiri listrik itu bisa mengangkat beban 12 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Besi, Bapak Ibu, besi hitam ya. Besi hitam yang dialiri listrik itu bisa mengangkat tubuhnya. Padahal tubuhnya itu 12 kali lipat gitu ya. Dan itu bisa, Bapak Ibu, tapi kemudian saat listriknya itu diputuskan tidak punya listrik ya. Jadi akhirnya sehelai bulu pun saja itu tidak bisa mengangkatnya. Nah, ini bedanya, Bapak Ibu. Makanya manusia harus punya listrik gitu kan, punya sinyal, yaitu yang kita masukkan ada di wilayah kuantum. Seperti halnya malam hari ini kita akan cas yang namanya ada sinyal gitu ya. Sinyal amalan-amalan langitan gitu ya. Ilmu-ilmu yang perlu kita download nanti untuk bisa mewujudkan keajaiban ya di hari-hari berikutnya. Nah, ketika kita mengetahui kemampuan dan potensi untuk mengenali diri kita, maka kita tidak mungkin hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ketika kita mengetahui kemampuan, potensi di dalam diri kita itu apa, kemudian mengenali diri kita dengan seutuhnya. Nah, hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, Bapak Ibu. Maka kenalilah diri Bapak Ibu sendiri, apa potensi-potensi yang di dalam diri Bapak Ibu, apa saja skill dan kemampuan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Dengan bersamaan kita buka perisai, dengan bersamaan kita masuk ke gua keajaiban, nanti perlahan-lahan akan keluar yang namanya jati diri Bapak Ibu. Ya, manusia dibagi menjadi dua kelompok, Bapak Ibu. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang memiliki kepercayaan diri yang bagus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu yang ada di sini, saya doakan pula menjadi kelompok yang pertama ini, mempunyai kepercayaan diri yang bagus, semangatnya tinggi, semangatnya luar biasa, keyakinannya dan percaya dirinya juga tinggi. Lalu ada yang kedua, ada jenis orang yang kedua, yaitu jenis orang yang maaf ya, kalau saya kurang disiplin kata, mungkin ada ayah Basuki gitu ya, karena ini saya harus sampaikan. Kalau misalnya saya menyampaikannya disiplin kata, itu nanti malah tidak jelas gitu ya. Jadi jenis orang yang kedua adalah jenis orang yang tidak kuat ya, yaitu lemah, orang yang ragu, sering takut ya, kemudian dia sering pesimis, selalu mengatakan seperti ini ya, tidak selalu tetapi sering ya, aku tidak mudah berhasil, aku gagal, aku nggak bisa ini mengerjakan tugas ini, aku nggak punya uang, aku nggak bisa mencari uang susah datang kepadaku, banyak keluhan dan cenderung putus asa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu termasuk di orang yang kedua ini, dipastikan Bapak Ibu, orang yang semacam ini itu tidak akan mudah ajaib ya, tidak akan mudah mengalami kemajuan. Karena apa? Dalam melangkah di setiap hari itu ada ketakutan ya, ada kegelisahan ya, takut mencoba, takut melangkah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau ajaib ya, LOP kita untuk bisa mudah terwujud nyata, maka harus ada niat kuat dan memiliki keyakinan yang tinggi. Ini catatannya Bapak Ibu ya. Pada waktu kita belajar magnet rezeki, kemudian kita ingin mengalami kemudahan dalam LOP kita ya, luar biasa perjuangannya Bapak Ibu, karena LOP yang akan terwujud nyata itu seperti melupas dulu bungkus permennya Bapak Ibu ya. Kadang ketemu bungkus permen dulu gitu ya, kadang ketemu bungkus permen dulu ya, kemudian juga mohon izinnya yang di Google Meet bisa unmute apa enggak ya, Bunda Ratu Kalia ya, biar bisa hening ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. LOP yang akan mewujud nyata itu melalui proses yang luar biasa. Ini khusus yang LOP besar ya Bapak Ibu, melewati seperti ada bungkus permen yang terbuka gitu kan. Jadi nanti akan ada manis permennya ya. Kadang mungkin melewati dulu, seperti halnya ya ada peserta-peserta saya di offline ya,
itu ada yang mohon maaf sekali ya, mohon maaf rumahnya kena si jago merah dulu kayak gitu kan. Ya mohon maaf saya ndak ini ya, ndak menakutin Bapak Ibu, ndak ya. Ada yang kemudian kena detok dulu ya, kayak saya sering kena detok. Sering kena detok dengan apa? Dengan sakit kayak gitu, ndak sehat kayak gitu kan. Itu saya sering, tapi nanti setelahnya tiba-tiba ada keajaiban. Makanya pada saat ada detok itu dinikmati aja Bapak Ibu, karena dibaliknya itu nanti akan ada keajaiban ya. Jadi pada waktu tidak sehat ya udah dinikmati, ndak usah mengeluh gitu ya, ndak usah menyalahkan keadaan, menyalahkan yang menyebabkan siapa, itu tidak usah gitu ya, karena nanti akan terjadi keajaiban setelahnya, itu lebih cepat ya daripada dengan keluhan ya, atau bahkan dengan ada ini apa namanya tidak menerima keadaan kayak gitu ya, itu malah nanti menjadi lebih lama LOP mewujudnya gitu ya. Nah dengan keyakinan yang kuat itu akan mendapatkan kekuatan dan keajaiban yang luar biasa ya, di luar dugaan kita Bapak Ibu. Diawali dengan menggunakan kerja pikiran sadar, kemudian pikiran bawah sadar, kita nanti akan terhubung dengan semesta raya. Jadi kita itu punya ada kosmik kecil. Kosmik kecil itu ada di pikiran sadar dan bawah sadar. Kemudian pada saat kita LOP nanti terhubung kepada kosmik yang besar yang ada di semesta. Kemudian nanti mewujud nyata melalui ada gerak langkah diri kita di kehidupan. Makanya langkah kita itu usahakan untuk ringan Bapak Ibu. Untuk meringan pada kebaikan ya, meringan kepada amalan ya, meringan kepada berbagi sedekah gitu. Untuk berlatih apa? Kita menjadi orang yang peka, menjadi orang yang meringan. Tetapi kalau kita menggenggam ya, ini menjadi orang yang melekat, tidak mudah untuk ini ya berjalan, tidak mudah untuk melesat nih LOP-nya. Makanya sedekah itu sangat penting, melatih ya Bapak Ibu ya, melatih nanti agar kita ringan langkah-langkah kita. Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, sekarang ini kita terhubung dari banyak kota ya, kemudian bisa tatap muka. Ajaib apa tidak Bapak Ibu? Ajaib ya. Kemudian Bapak Ibu punya HP, ada Android ya, ada kemudian bisa telepon, bisa mengirim pesan WA ya, ada bisa memakai Facebook ya, bisa nonton YouTube. Nah Bapak Ibu pernah enggak bertanya bagaimana cara kerjanya? Nah pernah enggak? Ini gimana ya, kok ajaib sekali seperti ini gitu ya. Kemudian ada juga ya perjalanan di ruang angkasa, di luar bumi ya, ada di sana ya, di ruang angkasa. Itu Bapak Ibu pernah terlintas enggak? Ini bagaimana kerjanya, kemudian kok bisa terjadi, itu seperti apa gitu ya. Nah kalau kita bisa menyadarinya gitu ya, maksudnya bisa memikirkannya, itu sebenarnya jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena adanya kemampuan manusia yang memiliki kekuatan tanpa batas yang menggali potensinya. Siapa yang menemukan orang-orang yang ajaib itu Bapak Ibu ya, yang secara mendalam dia berpikir, menggali ide-ide, menciptakan segala sesuatu menjadi ajaib tersebut. Tentunya memang atas izin dari Allah, tetapi manusia sendiri itu pun yang bergerak gitu Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu, kalau kita bisa mencermati ya, berjalan di angkasa raya saja ya, di ruang angkasa saja bisa gitu ya. Kemudian manusia menciptakan ada HP yang luar biasa ajaib seperti ini aja bisa gitu ya. Kemudian ada YouTube yang seperti ini unik sekali gitu ya, kita bisa Zoom seperti ini kok bisa gitu kan. Ini aja bisa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu berpikirlah, sekarang ini masih punya persoalan apa nih? Persoalannya misalnya tentang amanah gitu kan, tentang rumah tangga, tentang kesehatan. Itu mohon maaf Bapak Ibu, terbilangnya kecil Bapak Ibu dibanding dengan adanya keajaiban-keajaiban yang besar seperti ini. Makanya akhirnya nanti Bapak Ibu kalau bisa merenungi hal-hal seperti ini, pada waktu Bapak Ibu ingin melewati persoalan-persoalan yang sekarang ini Bapak Ibu hadapi, nanti akan terasa ringan. Orang lain saja bisa menciptakan keajaiban gitu ya. Ya memang Allah yang berikan, tetapi kok bisa ya bisa mendapatkan keajaiban itu? Kenapa saya hanya dengan uang misalnya ya Bapak Ibu yang ada amanah nih 300 juta, 500 juta, mungkin 900 juta. Kenapa tidak bisa? Mereka semua mencipta dengan karya-karya yang luar biasa. Kenapa saya tidak bisa gitu kan? Nah kalau Bapak Ibu nanti
bisa memacu diri. Memacu diri ini berarti ya seperti ada cambukan yang keras gitu ya. Saya harus bisa nih, saya baiknya harusnya terus menggali diri gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mudah sekali mengalami keajaiban di hajat-hajat Bapak Ibu semua ya. Orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu menggali ide-idenya, yang mencipta dengan segala sesuatu yang ajaib ya. Orang-orang yang mengenal dunia kuantum ya Bapak Ibu ya, kuantum fisika ya, menciptakan ada teknologi-teknologi yang sekarang ini kita nikmati ya. Kemudian apalagi contoh, ada listrik ya, kemudian tenaga nuklir yang handphone tadi kita bicarakan, ada pesawat ya, ada besi kok bisa terbang pesawat ya. Nah, itu kan ajaib ya Bapak Ibu ya, tapi nyata, bener enggak Bapak Ibu ya? Itu ajaib sekali gitu ya, kayak di luar logika tapi nyata. Nah, apalagi kita nih Bapak Ibu ya, hanya sekedar maaf ya Bapak Ibu ya, misalnya ingin jualan laku gitu kan ya, ingin penjualannya meningkat ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ingin badan sehat ya, ingin suami istri taat dan setia gitu ya, ingin nanti selaras pasangan hidupnya, ingin segera bisa membayar amanah-amanahnya. Bismillah Bapak Ibu, akan lebih mudah saat kita bisa merenungi dari keajaiban-keajaiban yang lebih besar itu Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu hasil dari kekuatan dan kemampuan manusia yang ketika digali gitu ya, digali dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu juga bisa gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti pada waktu Bapak Ibu sekarang ini hajatnya apa, nanti Bapak Ibu bisa untuk meraihnya, keajaiban itu, kemudahan-kemudahan itu. Karena orang-orang di luaran sana adalah mencipta dengan ada kreasi-kreasi yang luar biasa besar ya, luar biasa manfaatnya untuk orang banyak. Nah, kalau kita manfaatnya kan mohon maaf ya, hanya input sendiri ya, mungkin ya keluarga kanan kiri seperti itu ya. Makanya terbilangnya adalah bismillah itu mudah. Nah, Bapak Ibu yang sekarang ini masih dalam keadaan misalnya tidak mudah di ekonomi ya, ada juga rendah percaya dirinya, ada putus asa karena persoalan banyak mendera, masih banyak pinjaman yang harus dibayarkan ya. Kemudian apalagi kita masih ada persoalan-persoalan keluarga misalnya Bapak Ibu. Munculkan ada kesadaran untuk berlatih gitu. Karena apa? Karena untuk bisa hijrah, untuk bisa meraih keajaiban-keajaiban itu yang seperti ini, orang-orang yang mengenal dunia kuantum itu menciptakan karya-karya besar gitu ya. Kalau kita termasuknya kan karyanya kan karya untuk diri kita sendiri gitu kan. Makanya ayo berlatih Bapak Ibu ya. Nah, setiap orang diri kita ya, di setiap diri kita itu mempunyai ada keinginan kehidupan yang lebih baik. Kita ingin kehidupan kita lebih bahagia, kehidupan kita lebih lancar ya, kemudian lebih sejahtera, sehat, bahagia, punya banyak hal, mudah urusannya, benar enggak Bapak Ibu ya. Nah, persoalannya adalah banyak orang juga ya kemudian mengalami ada suatu keterpurukan ya, atau kebutuhan, atau bisa jadi ada persoalan yang tidak tahu harus berbuat apa nih Bapak Ibu. Saya tidak tahu nih Bunda, saya kok seperti buntu gitu ya. Maka Bapak Ibu berlatihlah Bapak Ibu untuk meraih ilmu lah gitu. Meraih ilmu nih, harus giat untuk meraih ilmu. Kalau tidak akan tergerus dari persoalan-persoalan yang ada. Maka lakukan Bapak Ibu, lakukan jurus-jurus ya yang ada di SYMR THMR. Itu urut-urutannya Bapak Ibu ya, urutan-urutannya. Dan kemudian saat ada di privat RFF LOP ini ya, saya sampaikan jurus per jurus kajian per kajiannya, itu kadang sepil-sepil jurus ya Bapak Ibu ya. Itu termasuknya adalah seperti hanya puzzle demi puzzle Bapak Ibu, yang nanti akan tersusun ya, yang Bapak Ibu gabungnya kapan nih seperti itu ya, asal ikut terus kayak gitu ya, nanti puzzle itu akan lengkap dan Bapak Ibu mengerti oh ini ya jalannya gitu. Yang penting diikuti terus menerus Bapak Ibu, diikuti selalu ya, dari setiap kajiannya, setiap materinya itu untuk diikuti ya. Nah, kemudian lakukan apa saja nih saat ada keterpurukan, ada kebuntuan, ada persoalan. Yang pertama adalah buka perisai. Bapak Ibu ada persoalan apa, ada ketidakbaikan apa, ya. Kemudian pastinya di sana
ada perilaku ya, ada perilaku yang tanpa sadar gitu ya, tidak baik Bapak Ibu. Ada yang di sana itu tidak, Allah tuh tidak senang seperti itu ya. Contohnya adalah pada waktu di SCMR itu orang yang meminta-minta, itu kan Allah tidak senang, manusia yang lainnya juga tidak senang. Tapi saat berubah, kemudian si nenek dapat keajaiban, yaitu dapat umroh gratis. Jadi buka perisai penting Bapak Ibu, memperbaiki dari sikap kita yang sehari-hari kita itu tidak baik. Kita tahu kok, kita tuh sehari-harinya tidak baik dalam hal apa, kita tahu Bapak Ibu. Orang lain bahkan tidak tahu, yang lebih tahu sebenarnya kita Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dari proyeksi kita, dari pancaran proyeksi kita, pancaran dari pikiran kita setiap hari. Untuk apa? Untuk bisa kita berpikir positif, berhusnudon billah, untuk bisa selalu menyikapinya dengan cara pandang yang terbaik. Akhirnya kita bisa selalu mengucapkan wow keren saat ada tumbukan. Untuk apa? Untuk menjaga tetap ajaib Bapak Ibu, ajaib kehidupan kita, ajaib energi kita, baik energi kita, gitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah buka perisai Bapak Ibu untuk memperbaiki selalu nih dari pancaran pikiran kita, jangan untuk negatif thinking kayak gitu ya, jangan ada suudon, tapi kita bisa husnudon bila ada persoalan apa ya sudah diterima dulu ya, dicerna dulu, kita ndak uring-uringan gitu ya. Kemudian ambil langkah-langkah berikutnya ya, ambil air wudhu, sholat gitu, baca Al-Quran, mohon ampunan kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah dan lain-lain ya. Nah yang ketiga adalah perbaiki dari lisan kita, dan kalimat-kalimat yang kita keluarkan setiap hari berusaha adalah disiplin kata dan disiplin rasa. Disiplin rasa maksudnya bagaimana? Disiplin rasa, jangan ada kebencian, jangan ada mungkin maaf, uring-uringan atau ngegas gitu ya. Kata-katanya sudah baik tapi hatinya kayaknya ngegas nih, ada kebencian. Nah itu nanti menarik hal yang tidak baik masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Naudzubillah ya. Jadi perbaiki kata-kata kita, perbaiki kalimat kita, tapi juga perbaiki rasa kita tetap bahagia dan ceria gitu ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu lakukan hening. Nah kalau cara saya itu adalah hening ya. Jadi cara saya itu hening, kayak gini nih, hening gitu ya. Untuk apa? Sembuhkan luka batin. Barangkali ada Bapak Ibu, barangkali ada kita tanpa tahu ya. Seperti halnya kayak bawah sadar gitu. Kita pernah mendapatkan perlakuan tidak nyaman gitu ya. Kemudian kita pernah terluka, perlu disembuhkan Bapak Ibu. Nanti pada saat kita membaca Al-Quran ya, di sanalah kita mulai untuk mengheningkan diri kita. Ya kita berfokus dengan membaca Al-Quran, akhirnya hening itu otak kita ada di gelombang alfa, ya. Yang di sana Bapak Ibu terjadi proses penyembuhan luka batin, juga menyembuhkan sariawan hati. Nah, lakukan Quranic vibration, getarkan hati dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang misalnya sendirian di rumah ya, yang masih ada persoalan mendera, pakai garpu tala gitu ya. Yang berjamaahnya seperti ini yaitu dengan membaca Al-Waqiah berjamaah. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena prosesnya menyembuhkan luka batin, lalu setelah itu mengisi energi baik. Lalu Bapak Ibu yang terpenting kembali, diri kita menjadi semakin yakin dengan langkah-langkah kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti dalam membaca Al-Qur'annya gitu ya, hanya mendengarkan saja misalnya, itu nanti tumbuh keyakinannya tidak maksimal, karena saat membaca adalah mendetok, mengeluarkan energi bubur, memasukkan energi baik, energi keyakinan, energi untuk bisa kita semakin mantap dalam menjalankan ilmu ini dan kemudian melancarkan LOP yang kita inginkan, hajat-hajatnya terkabul. Makanya penting Bapak Ibu, nanti jangan ada yang ngantuk ya Bapak Ibu ya, semuanya ikut membaca jahar bersama-sama, karena untuk penanaman di dalam diri kita, wilayah kuantum kita itu tidak ada ragu kembali. Yakin udah, yakin enggak bertanya ABCD lagi, udah yakin, saya nanti yakin ini LOP-nya terkabul. Saya yakin kapanpun Allah akan nanti kabulkan. Seperti itu halnya ya. Yang saya rasakan seperti itu. Saat kita membaca Al-Qur'an jahar dengan teknik ya yang saya ajarkan itu ya, ternyata memupuk keyakinan yang sangat besar
di dalam diri kita tentang LOP yang kita tayangkan, Bapak Ibu. Ya, yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Coba cek, Bapak Ibu ada persoalan dengan siapa nih? Karena pentingnya Bapak Ibu buka perisai bukan hanya pada diri sendiri, tetapi Bapak Ibu juga perlu buka perisai, ya, istilahnya di sini adalah meminta maaf dan memaafkan kepada sesama. Karena perisai itu tidak terjadi pada diri sendiri saja, tetapi bisa jadi karena kesalahan dengan orang lain, ketidaktepatan dengan orang lain. Nah, saat tidak bisa meminta maaf dengan fisik, ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan dengan melalui sholat tobat, ya. Rutinkan mendoakan, memuliakan kebahagiaan orang lain, merutinkan kemuliaan dan kebahagiaan, merutinkan adanya doa-doa terbaik untuk mereka, doa kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan untuk orang-orang di sekitaran kita, ya. Bukan hanya orang yang baik sama kita, ya, bahkan orang yang tidak baik sama kita pun kita berusaha untuk memberikan doa-doa terbaik pada mereka. Nah, ini yang penting sekali saya ingatkan, dan saya pun mengingatkan diri sendiri, karena benar-benar ujiannya luar biasa Bapak Ibu di kehidupan, ya. Karena apa Bapak Ibu, di kehidupan kita tidak semua orang itu senang sama kita Bapak Ibu. Ujian-ujiannya adalah orang-orang di sekitaran kita, bisa jadi, ya, ada yang maaf julid, ya, tidak suka dengan keberadaan kita, gitu ya, tidak senang dengan keberhasilan kita, gitu ya. Nah, maka ini yang perlu untuk kita bisa menciptakan energi baik di dalam diri kita, yaitu dengan mendoakan beliaunya, ya, berusaha untuk menetralkan, tidak menumbuhkan kebencian, yang mungkin 1 kali 2 kali terlintas, ya, setelah itu netral atau sholat tobat, gitu. Agar apa? Agar nanti rezekinya mudah sekali mengalir datang kepada diri kita, tidak tersumbat Bapak Ibu. Tersumbat karena apa? Karena membenci orang yang membenci kita. Jadi kita sendiri yang harus bongkar Bapak Ibu, harus bongkar perisainya. Kita sendiri yang jangan mau meladeni atau melayani dari ketidakbaikan mereka, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jaga spiritual meter Bapak Ibu untuk selalu +6. Yang diawali dengan apa? Bapak Ibu netralkan, ya, energi Bapak Ibu, yaitu tulus, kemudian explore, mudah belajar, senang belajar dan membuka diri. Saat ini Bapak Ibu +1, ya, mau belajar dan membuka diri. Kemudian bekerja sama dan silaturahim nih Bapak Ibu, ketemu, ya, antara satu personal dengan personal yang lainnya, kemudian saling menguntungkan dengan memberikan doa, ya, seperti itu. Kemudian apalagi memberikan ada kekuatan di dalam diri, yaitu dengan bisa mengendalikan diri, lalu kita untuk menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Kemudian kita bisa menguasai diri sendiri dengan apa? Dengan ridho, menerima keadaan. Saat ini misalnya contoh, ya, Bunda kita tidak bisa bareng nih, nanti barengnya jam 9, ya, kita menerima. Nah, ini wujud dari +4, ya, wujud dari +4, ya, bisa dengan rendah hati, ya, dengan keridoan, ya, bisa menerima, tidak kemudian gimana ya saya tidak bisa muncul nih gambarnya, gitu ya, ini gimana aku tidak bisa share screen, gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga sama, di sini menerima semua. Karena apa? Karena ingin ajaib. Jadi ya sudahlah, tidak ada rotan akar pun jadi dengan manual saja saya sampaikan seperti ini, bismillah nanti akan mudah ketemu kejelasannya, ketemu penjelasan dari saya itu juga akan mudah diserap, gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu nanti bisa generativitas ini adalah kreativitas Bapak Ibu naik. Setelah Bapak Ibu mudah menguasai keadaan, kemudian tetap rendah hati, ya, tidak menyalahkan keadaan, ya kenapa ya tidak bisa share screen, ya kenapa ya malam ini seperti ini, enggak, gitu. Nanti kemampuan Bapak Ibu, ya, skill Bapak Ibu menaik, yaitu apa? Bapak Ibu akan menjadi menjadi kreatif orangnya, menghasilkan banyak titik-titik peluang-peluang itu mudah mendekat kepada Bapak Ibu. Maka orang-orang yang selalu terjaga lisannya, terjaga hatinya dari menyalahkan keadaan, biasanya orangnya kreatif. Orangnya kalau jualan itu nanti powerful Bapak Ibu. Orangnya kalau bekerja itu juga powerful, ya. Jadi tenaganya itu enggak cepat letoy gitu, ya. Tetap kuat aja gitu. Karena apa? Dia mempunyai kreativitas yang bagus, yaitu ada di +5. Lalu
Kemudian untuk Bapak Ibu bisa mengabdi. Mengabdi di sini adalah untuk bisa melakukan pengorbanan dengan tulus, kemudian tanpa pamrih ya, mudah membantu orang lain gitu ya. Misalnya ada yang ajaib mendoakan nular gitu ya. Kemudian memuliakan dan membahagiakan. Ini untuk dilatih Bapak Ibu. Dilatih agar bawah sadar kita tumbuh kekuatan-kekuatan yang dahsyat ya. Nah, kita lanjutkan. Inilah Bapak Ibu proses ya, proses dari ada buka perisai tadi sampai ada spiritual meter ya. Proses dari belajar dan berlatih Bapak Ibu mengenali diri Bapak Ibu sendiri, diri saya ya, diri kita semua dalam pelatihan ini, menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk apa? Mewujudkan kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, ya, lebih menyenangkan dan lebih meraih banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya. Lalu bagaimana Bunda untuk cara kita bisa menarik impian-impian? Nah, caranya adalah kita bisa aktifkan kekuatan bawah sadar kita untuk menemukan potensi-potensi di dalam diri. Caranya Bapak Ibu, ya. Pada waktu Bapak Ibu serangkaiannya tadi, ya serangkaiannya adalah pada waktu Bapak Ibu ada tidak mudah, ya kemudian jurus buka perisai, disiplin kata, ya ada tumbukan, ada persoalan ya. Lalu kemudian jurus-jurus yang ada di magnet rezeki dipraktekkan kayak gitu ya. Nah di situ ada proses belajar dan berlatih. Lalu untuk menghadirkan banyak impian masuk ke dalam diri Bapak Ibu, bagaimana caranya? Lakukan LOP ya. Caranya yaitu yang pertama yaitu dengan Bapak Ibu untuk disiplin kata afirmasi. Makanya setiap pagi ya saya istilahnya memberikan ruang untuk Bunda Pita mengirimkan ada kata-kata afirmasi gitu ya. Ada kata-kata yang positif. Lalu yang sayanya adalah untuk bisa memberikan ruang untuk hening, yaitu tahajud berjamaah walaupun ada di masing-masing tempat gitu ya, bergantian memberikan motivasi di sini untuk Bapak Ibu ya, dengan cara itu tadi afirmasi ini Bapak Ibu ternyata adalah disiplin kata-katanya bagus semua. Saat Bapak Ibu melakukan afirmasi untuk kebutuhan Bapak Ibu setiap hari ya, disadari ataupun tidak, nanti akan menghadirkan keajaiban demi keajaiban berdatangan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Maka bacalah Bapak Ibu afirmasinya. Siapa yang sudah baca afirmasinya? Coba angkat tangannya, saya pengen lihat. Sudah baca semua enggak? Nah, betul sekali, Bu. Ya kan? Itu mak jelek afirmasinya ya. Di samping nanti ada LOP ya, makanya afirmasinya jangan ditinggal gitu ya Bunda Sumarni ya. Jadi untuk dikerjakan gitu ya, untuk dikerjakan afirmasinya. Agar apa? Agar nanti Bapak Ibu mudah sekali mengalami ada keajaiban gitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Ya, alhamdulillah. Tadi enggak Bunda kerjanya bantu. Oh, keren. Oh, tadi enggak Bunda baca ya. Ada Bunda siapa yang enggak baca tadi? Bunda Lisa ya? Yang enggak baca nanti pagi ya, besok pagi ya, besok pagi untuk bisa baca ya. Kemudian apalagi cara menghadirkan impian-impian kita ya. Kadang afirmasi kesiangan pun enggak apa-apa ya. Misalnya lebih baiknya memang setelah bangun tidur sebenarnya ya. Makanya pada waktu tahajud itu sebenarnya baiknya itu sudah di-share gitu ya, sudah di-share. Nah, nanti pada waktu tahajud itu bisa dibaca karena termasuknya jadi doa gitu ya. Afirmasi itu kan sebenarnya kumpulan-kumpulan dari doa Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah visualisasi atau proyeksi, membayangkan impian-impian kemudian diulang dan diulang. Dalam prosesnya memprogram pikiran bawah sadar yang tak terasa nanti bisa merealisasikannya Bapak Ibu. Jadi yang kemarin saya sampaikan ya Bapak Ibu, pikiran kita itu cerdas sekali. Saat kita memerintahkan kamu ya datangkan mobil kayak gitu. Aku pengen mobil nih, mobilnya warna putih gitu kan. Rodanya seperti ini, bodinya seperti ini. Dia itu akan berjuang Bapak Ibu. Berjuang merealisasikan apa yang telah diperintahkan di dalam pikiran itu. Akan menghadirkan benda yang telah disampaikan yang ada di pikiran itu Bapak Ibu.
dia akan mencarikan solusi, akan mencarikan jawaban, dan juga akan menghadirkan keajaiban itu, apalagi didorong terus menerus. Dengan apa? Didorong dan ditarik nih, didorong nih, gambarnya seperti ini ya, kemudian ditarik seperti ada sudah di garasi kayak gitu kan ya. Nah, ini visualisasi Bapak Ibu. Dan bawah sadar kita itu tidak tahu apakah itu adalah beneran apa tidak, itu tidak tahu Bapak Ibu. Jadi bawah sadar kita itu tidak tahu itu beneran apa enggak ya. Yang penting itu diproyeksikan terus menerus, akhirnya bisa nanti terwujud nyata di hadapan Bapak Ibu semua. Tapi di sini butuh waktu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus sabar gitu ya, karena kan yang diwujudkan besar. Kalau yang diwujudkan kecil, misalnya apa? Saya pengen makan bubur, saya pengen makan kue ini kayak gitu. Tiba-tiba nanti datang, karena itu adalah kecil, hal-hal kecil gitu ya, atau hal-hal yang menengah nanti cepat datangnya gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang besar ya kan perlu ditarik Bapak Ibu ya, memerlukan energi yang besar pula gitu ya. Nah, visualisasi ini Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu untuk lakukan gitu ya. Makanya jangan kotorin nih Bapak Ibu ya, jangan dikotorin dengan hal-hal yang tidak baik di pandangan kita gitu ya. Kita untuk bisa memvisualisasikan hal-hal yang baik saja. Lalu yang ketiga adalah kita disiplin rasa, yaitu lakukan self talk. Self talk yang kemarin saya sampaikan ya, saya bisa, saya mampu, saya sehat gitu kan. Saya mandiri, saya bisa lakukan ini, saya bisa dapatkan sekian ratus juta, saya dapatkan penjualan sekian. Nah, ini termasuknya adalah self talk ya, self talk yang kita kayak deleming kayak gitu Bapak Ibu ya. Yang manfaatnya untuk apa? Mensugesti, memberikan ada rasa percaya diri, dan kemudian diprogram ulang dan diulang kembali sampai ke bawah sadar, lalu menjadi keyakinan dan kemudian bangkit Bapak Ibu. Bangkit apanya? Bangkit harapan-harapannya, bangkit kemudian muncul ada kenyataannya gitu Bapak Ibu, melalui self talk. Lalu yang keempat melalui apa? Melalui tulisan. Bapak Ibu yang sering menulis ya, ada kata-kata scripting ya, atau dream book gitu ya, ditulis. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak suka menulis ya, sukanya pakai afirmasi aja, self talk, atau pakai ini visualisasi, tidak apa-apa ketiganya. Bagi Bapak Ibu ada yang senang menulis, ditulis bisa. Karena apa? Pada waktu menulis Bapak Ibu mempunyai kekuatan 3 kali lipat. Karena bayangkan Bapak Ibu, saat menulis itu kan kemudian membayangkan juga ya. Kemudian ada gerakan tangan kayak menarik tuh benda itu ya, kemudian memikirkannya kembali. Jadi berkali-kali terjadi ada simulasi energi yang kemudian menarik keadaan itu menjadi mudah nyata ya. Nah, inilah 4 cara Bapak Ibu untuk bisa menggali kekuatan bawah sadar kita ya. Akan datangnya sinar baru ya, sinar baru pada diri kita yang kemudian dibangkitkan melalui dari kekuatan bawah sadar kita. 4 cara tadi Bapak Ibu, tapi diawali dengan ada banyak jurus ya, banyak juga kanan kirinya itu perlu untuk dikerjakan gitu ya. Di antaranya adalah mengisi energi seperti malam hari ini, nanti membaca Al-Waqiah agar apa? Tumbuh keyakinan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau berlatih apa tidak? Seperti itu. Mau ajaib apa tidak? Kalau mau ajaib ya ayo berlatih. Seperti itu ya. Karena ini adalah memang caranya seperti itu Bapak Ibu. Caranya adalah 4 langkah tadi. Mau gitu ya. 4 langkah tadi. Dan pada waktu malam hari ini adalah akses ilmunya Bapak Ibu. Besok pagi gitu ya, kemudian di keseharian kita ada di WhatsApp, kemudian ada di keseharian Bapak Ibu, itu adalah pelatihan-pelatihan setiap hari yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu enjoy ada di sana, nanti Bapak Ibu merasakan adanya ini nih kayak setiap hari yang asik kayak gitu ya. Asik apa? Asik untuk praktek. Mau ya. Bunda Christine Yuliana mau ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau ajaib ayo berlatih gitu ya, karena dengan 4 cara ini nanti untuk bisa menggali kekuatan bawah sadar kita, memunculkan ada cahaya yang baru yang bangkit dari kekuatan bawah sadar kita. Kalau mau ajaib ayo berlatih. Bila Bapak Ibu nanti akan giat berlatih, ini setiap Kamis ya, ada yang dekat dengan saya di sini di Dabeling, ada di hari Selasa. Pokoknya enjoy aja, bahagia aja.
Bahagia di dalam ketaatan kepada Allah sebenarnya adalah bahagia yang sejati, Bapak Ibu. Nanti akan menumbuhkan yang namanya kekuatan, kemampuan baru. Bapak Ibu bisa bangkit dan kemudian memungkinkan yang Bapak Ibu harapannya sebelumnya itu, impiannya itu kayak jauh kayak gitu ya dari kenyataan, tiba-tiba terwujud nyata. Itu Bapak Ibu semua ya. Jadi pentingnya Bapak Ibu berlatih ya, karena apa? Karena nanti untuk mewujudkan dari banyaknya LOP yang telah kita langitkan ya, keinginan-keinginan yang kita butuhkan di dalam sehari-hari. Nah, demikian ya Bapak Ibu semua, materinya mohon izinnya hanya saya bisa jelaskan, tidak bisa keluar gambar gitu ya, karena saya tidak diizinkan. Bunda Pita lupa ya, setel-setel dan lain-lain sebagainya gitu tadi ya. Saya belum mengingatkan juga, dan beliau masih ada di ruang lain kayak gitu ya. Insya Allah nanti bersama ada di jam 9 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu semua yang di sini, yang ada di sini maupun diri saya, solusi akan terlihat jelas saat jendela kaca kita itu bersih. Benar enggak Bapak Ibu? Ya, kita mempunyai jendela di hati kita. Kemudian saat kita bisa melihat keluar, kenapa? Karena jendela kita kacanya sudah bersih. Nah, sejatinya Bapak Ibu, rezeki kita itu melimpah ruah Bapak Ibu. Menanti di sekeliling kita itu banyak rezeki untuk kita. Cuma kitanya saja yang ada perisainya, ada titik-titik debu gitu ya, ada karatnya di jendela hati kita menjadi buram. Makanya perlu sekali kita untuk bersihkan jendela-jendela hati kita agar tidak buram. Dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita untuk bisa zikir nih Bapak Ibu, karena dengan berzikir nanti kita akan mengakses adanya ketenangan, ketentraman. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, nanti kita akan mudah BTS, mudah bahagia tanpa syarat. Di Ar-Ra'd ya, ayat 28. Di sini kita duduk tenang semuanya. Kita nanti akan ada istighfar ya, mengingat Allah, maka nanti kita akan bisa melihat betapa berlimpah ruahnya Allah memberikan rezeki kepada kita semua untuk bisa apa nih, kita petik keajaiban demi keajaibannya di hari esok dan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.